bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kami datang di hadirat-Mu, Bapa. Kami rindu untuk kami selalu bersekutu bersama-sama. Kami mau lihat tahta-Mu yang kudus, yang tinggi, ya Bapa. Kami rindu kami mendekati tahta-Mu dan kami menyentuh kehadiran-Mu, ya Bapa. Ini kami, ini rindu kami, ya Bapa. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat ini, bahwa aku datang menyembah, angkat pujian hormat bagimu. Di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Sekali lagi dengan kerinduan kita katakan, selalu ada di hadirat-Mu, selalu ada pujian
Lebih lagi kita rindu dia katakan selalu ada di hadirat, selalu ada di hadirat, di tempat ini. Bahwa aku datang menyembah, Angkat pujian hanya bagimu Bapa. angkat pujian hormat bagi Selalu ada di hadirat. Amin. Di tempat kudus, tempat berhenti, tempat persembunyian Hidupku bersama Kristus. bersama Kami datang Tuhan, bawa keharuman namamu.
bawa keharuman nama-Mu, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini. Angkat kami Tuhan, dan sama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tata-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata Engkau hadir di sini. Angkat kami Tuhan, bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tata-Mu selamanya. Sujud dan menyembah di hadapan tata-Mu selamanya. Sujud dan menyembah di hadapan tata-Mu selamanya. Jemaat Tuhan, kita mau lebih lagi bernyanyi bagi Dia, kita mau lagi berbaris bagi Dia, karena inilah saatnya kita bertemu di tempat ini. Kita mau bernyanyi bersama-sama bagi kemuliaan-Nya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini, katakan. Inilah saatnya kita kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji nama-Nya. Haleluya. Nama yang mulia atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Lebih lagi katakan. Inilah saatnya kita Kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji nama-Nya. nama yang mulia atas Segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Bersoraklah hosana, puji haleluya, biar semua yang hidup puji nama-Nya. Percaya kepada-Nya dengan hati bersuka, semua yang Dia perbuat baik adanya. Angkatlah suaramu dengan nyanyian baru, semua umat di sini memuji-Mu. Haleluya. Dengan semangat kita mau bernyanyi bagi Dia, sorak hosana bagi Dia. Mari jemaat Tuhan saja katakan, inilah saatnya. Inilah saat. Jemaat Tuhan saja. Nyanyi bersama. Dengan suara lebih keras lagi katakan. Amin.
Sekali lagi, jemaat Tuhan saja. Lebih lagi, katakan inilah saatnya. Inilah. Haleluya. Memuji namanya, nama yang mulia. Lagi jemaat Tuhan, katakan soraklah hosana. Puji haleluya. Angkatlah suaramu, bersama-sama katakan, oh bersoraklah hosana, puji haleluya, biar semua yang hidup puji namanya. Percaya kepadanya dengan hati bersuka, semua yang dia perbuat baik adanya. Angkatlah suaramu dengan nyanyian baru, semua umat di sini memuji-Mu. Semua umat di sini memuji-Mu. Semua umat di sini, semua umat di sini, semua umat di sini memuji-Mu. Haleluya. Oh, kami serukan nama-Mu, kami katakan bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Tak lagi ku minta apapun Bapa. Tak lagi ku minta apapun Kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kehidupan kami Bapa. kebutuhan Amin. hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu Segala perkara menjadi kesukaan-Mu. Tak lagi ku minta apapun kepadamu Bapa di surga, hanya Engkau kerinduanku, kerinduanku. Hanya satu saja ku minta, berkenan di hadapan Bapa, menyenangkan-Mu
Bapa di surga, hanya Engkau kebutuhanku, kerinduanku. Hanya Tuhan saja ku minta, kepada di hadapan Bapa, menyenangkanmu segala perkara, menjadi kesukaan. Mari kita mau bangkit berdiri di hadapannya, katakan, Bawa ku terbang tinggi, bawa ku terbang tinggi, menyentuh hadirat-Mu di tempat tinggi. Bawa ku terbang tinggi, semakin tinggi, menang kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. Dalam kemuliaan-Mu, Bapa surgawi. saya serahkan kepada hambanya yang akan Dengan teduh kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mari Roh Kudus Engkau yang akan berbicara melalui hamba-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Yang siap katakan amin. Yang siap katakan, yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Loh kok lemah sekali ya. Shalom. Iya. Kita tidak terasa sudah memasuki masa-masa Natal. Dan tentunya Bapak Ibu yang mengikuti Natal pasti juga diberkati oleh kebenaran-kebenaran yang didapatkan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita sebentar lagi juga akan meninggalkan bulan Desember dan tahun 2024. Dan perjalanan kita di dalam mengiring Tuhan pasti semuanya masing-masing punya pergumulan yang berbeda. Dan ketika kita berjalan bersama Tuhan, ya, sepanjang tahun ini mungkin banyak hal yang Tuhan izinkan bagi kita. Dan kita bisa terharu, kita bisa tertawa, dan kita bisa mungkin menjerit kepada Tuhan dalam kehidupan perjalanan kita bersama dengan Tuhan dan juga dengan pasangan hidup kita. Benar? Dengan pasangan hidup kita yang mungkin ya Bapak Ibu tidak selaras dengan kita. Dan kita hanya bisa andalkan dan katakan, aku tetap setia kepadamu. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan di dalam lagu ini adalah sesuatu deklarasi ya, dan mengatakan, dan inilah hidupku. Dan tidak mudah Bapak Ibu untuk berjalan dengan Tuhan dengan keadaan yang mungkin tidak enak, yang mungkin tidak di dalam zona nyaman, ya kan?
Dan kita semuanya, saya katakan, kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Dan dalam hal ini tentunya ya, ketika saya katakan inilah hidupku, saya sudah ada ciri-ciri di dalamnya bahwa saya ini berjalan dengan Tuhan. Tidak segampang untuk menyanyikan, tetapi sulit untuk melakukan. Dan saya pergumulkan lagu ini dan saya deklarasikan, Tuhan, inilah hidupku yang berjalan bersamamu. Dan tentunya Bapak Ibu, pergaulan kita dengan Tuhan, ya istilahnya dikatakan bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh, membuat kita bisa kuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Tuhan izinkan kalau kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa mendapatkan rema kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kita, sehingga kita bisa hidup di dalam kesuciannya. Jadi kita semuanya punya ciri-ciri Bapak Ibu. Kalau kita punya ciri-ciri berjalan dengan Tuhan itu berarti di dalamnya kesucian hidup dan melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan kita. Amin. Tidak ada di sini yang tidak melibatkan Tuhan. Pasti semuanya melibatkan Tuhan di dalam keputusan-keputusan apapun yang kita lakukan. Dan kalau kita tidak melibatkan Tuhan, berarti salah satu ciri di dalam hidup kita itu tidak berjalan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan beberapa ciri yang saya dapatkan menjadi saksi di dalam perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya Bapak Ibu, kita harus menghasilkan buah-buah roh yang dikatakan di dalam Galatia 5. Itu banyak lagi yang tidak bisa saya utarakan di tempat ini, tetapi kita punyakah kebenaran firman Tuhan di dalam suara kebenaran, kesucian hidup, tanggung jawab. Ketika kita memiliki dan kita berkata, aku mau berjalan bersamamu Tuhan. Tentunya ada ciri-ciri yang saya sebutkan tadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan termasuk saya, untuk melakukan hidup suci itu tidaklah gampang. Ya. Lewat perkataan kita, pikiran kita, dan kadang penglihatan kita juga salah. Kadang kita ini mencurigai, ya. Kadang kita memandang orang lain rasanya, wah sepertinya dia itu gini, itu pun sudah salah. Kadang saya kalau sudah ada hal-hal yang begitu, minta ampun, Jumat doa malam, kita bertobat, tapi akan dilakukan lagi. Itu hal-hal yang terjadi. Hal-hal yang kecil ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau dalam kehidupan yang tadi ya, dalam ciri-ciri itu berarti kita ini sudah berjalan dengan Tuhan. Dan kesehatian tentunya di dalam hubungan pasangan suami istri harus bisa memahami hal itu. Benar ya? Setuju dengan hal ini? Jadi kalau kita tidak ada kesehatian dengan pasangan kita, ini kita tidak bisa berjalan bersama-sama. Waktu diberkati berjalannya sama-sama, ya kan? Dari pintu sana masuk ke sini. Dan setelah udah beberapa tahun, udah lupa, mari kita review kembali. Untuk kita benar-benar berjalan bersama dengan pasangan kita. Seperti kita kepada Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan itu, ya. Ketika kita melihat, ya, bangsa Israel dalam cerita Musa dan Yosua menggantikan dia untuk melanjutkan perjalanannya untuk menuju Kanaan. Dalam penyertaan Allah yang sempurna, ya. Kita akan bisa baca ayat ini sebagai ayat pendukung.
Bagaimana Yosua berjalan bersama dengan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan tentunya dalam hal ini kita akan melihat di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Bisa dimunculkan, kalau nggak bisa saya akan bacakan buat kita semuanya. Ayat 8 berbunyi demikian. Sebab Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya dapatkan untuk saya bagikan untuk kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan melalui nats Alkitab ini. Di dalam Ulangan 31 ayat 8. Yang pertama, yakini bahwa Tuhan sudah ada di depan kita. Artinya Dia Allah yang Maha Tahu. Dengan catatan kita memiliki nilai-nilai hidup yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan Allah Elohim Yahweh yang memimpin bangsa Israel itu sudah ada di depan. Percaya dengan hal ini? Bahwa Allah sudah memimpin dalam kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu. Dan dikatakan di dalam Mazmur 25, mungkin bisa dimunculkan, bahwa setiap kita harus memiliki nilai-nilai hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan setiap hari. Dan kalau ini tulisan Mazmur Daud, dan itu juga berlaku buat kita semuanya. Amin. Tunjukkanlah jalan kebenaran-Mu yang benar-benar membawa kita bahwa di depan sana ada Tuhan. Di depan kita ini ada Tuhan yang sudah merancang kehidupan kita, masing-masing kita di hadapan Tuhan. Tidak ada di sini yang tidak dalam rancangan Allah, di dalam rancangan Tuhan. Semuanya kita dalam rancangannya yang benar. Amin. Kalau kita tidak dalam rancangannya yang benar, tentunya kita akan lemah. Hidup kita akan penuh dengan kegalauan. Kita tidak punya tujuan. Karena kita tahu yang kita sembah itu Allah yang benar. Allah yang mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal buat kita. Kita sebagai orang berdosa berarti kita dalam takarannya Allah masing-masing. Makanya kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Yosua 1 ayat 8. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Maka perjalananmu akan berhasil. Kita kaitkan dengan hal ini. Dengan keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, yang disembah Yosua, yang disembah oleh Musa, dan itu juga yang kita sembah hari ini. Dan Allah yang dahsyat itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Kenapa Tuhan izinkan perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan selama 40 tahun? Sebenarnya jalan pintas itu bisa, tetapi Tuhan mau karena Dia menunjukkan bahwa Dia ada di depan yang untuk membawa. Demikian juga kehidupan kita. Sepanjang hari dikatakan di dalam Mazmur tadi,
bahwa engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dalam arti kata, dia ada yang harus di depan kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang kita sebagai orang Kristen, ya, kadang kita tidak meyakini keberadaan Allah. Nggak ada Allah juga. Dalam suka dan senang, Tuhan baru ada. Kalau dalam sukar dan berat, rasanya Tuhan tidak ada. Jangan sampai kita terkungkung dengan masalah kita sehingga kita tidak mengalami keberadaan Tuhan. Dan banyak orang percaya yang meyakini hanya ada Allah di gereja. Nah, ini sangat susah. Di gereja baru ada Allah dan hidupnya menghormati dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar menata perkataan, tetapi di luar sana merasa tidak ada Allah kok yang melihat. Kalaupun aku melakukan kesalahan, toh aku bisa minta ampun dan seterusnya. Itu hal yang saya katakan sangat-sangat menyedihkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya pernah melihat itu ya, ada gambar. Kalau Bapak Ibu pernah lihat ada jejak kaki Tuhan Yesus, terus jejaknya kaki manusia ngikutin jejak itu ya. Saya berpikir begini, itu kalau kakinya Tuhan Yesus digambarkan besar gitu ya. Ya kan, ada dikasih pasir-pasir, terus ada tapak-tapak kakinya dan di situ ada yang mengikutinya. Saya pikir, sesuatu yang benar-benar naif ya. Kalau kita sudah tahu itu jejaknya, kita ngikutin dan kita ke kanan, terus kita ke kiri, kita pasti kesasar. Benar ya, kita pasti kesasar. Dan itu mungkin ada satu kompas, itu gambaran itu pun kalau saya pikir hari ini mungkin gambaran kita sebagai orang percaya mengikuti Tuhan. Dan itu sebagai kompas bagaimana kita bisa mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus untuk dia bawa kita berlahan dalam jejaknya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu hanya satu gambaran bagi kehidupan kita. Makanya kita mungkin berkata dalam lagu ini, seringku tak mengerti. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Seringku tak mengerti, haleluya. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna, seringku tak mengerti pengakuan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Namun tetap percaya jejaknya Tuhan itu sungguh-sungguh membawa dirimu kepadanya. Ajarku, haleluya. Amin, amin. Puaskan hatimu, bagimu aku sepenuh hati menghamba. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Haleluya. Kami mau puaskan hati-Mu, Bapa.
Di dalam Efesus, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk ketika kita seringkali kita tidak mengikuti berjalan dengan Tuhan, kita harus meyakini ayat ini. Bahwa kita ini adalah ciptaannya yang sempurna. Dan kita harus melakukan yang terbaik untuk Dia. Dan segala apa yang sudah Tuhan izinkan untuk hidup kita, kita mau katakan, kita melakukan benar-benar untuk hidup di dalamnya. Dan karena kita ini benar-benar adalah ciptaannya yang mulia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 49, bahwa kita ini sudah dilukiskan di tangan Tuhan. Jadi kalau kita sudah dilukiskan di dalam tangan Tuhan, Yesaya pasal 49 ayat 16, berarti hidup kita ini sudah ada di dalam kedaulatan Allah. Yang percaya katakan amin. Sudah dalam kedaulatan Allah. Jangan sampai kita ke kanan ke kiri lagi. Iring Tuhan. Dan kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di masa-masa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025. Bagi kita, ya, kita harus meyakini. Dikatakan di dalam ulangan tadi bahwa meyakini kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita bisa mengandalkan Tuhan dan bahwa Tuhan ada di depan kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya, dikatakan di dalam ulangan tadi, ya kita kembali dalam nats ini supaya kita tidak lari kemana-mana untuk kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan untuk pagi hari ini. Yaitu bahwa penyertaan Allah sempurna dan Dia akan menyertai kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-8 tadi. Ya. Dikatakan bahwa Dia sendiri akan menyertai engkau. Dalam arti kata, ya, perjalanan ketika Yosua dan Musa, di dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa Musa meminta penyertaan Tuhan. Ketika kita sudah meminta penyertaan Tuhan, kadang kita tidak mau disertai. Ya kan? Kadang kita menyepelekan, kadang kita mengabaikan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Musa meminta penyertaan Tuhan di Keluaran 33 ayat 13 sampai 14, ya, tanpa campur tangan Tuhan, ya, mustahil bagi Musa untuk melakukan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mustahil. Dan dia meminta di dalam Keluaran 33, benar-benar dia nyatakan, aku meminta kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kadangkala kita sudah bilang sertailah aku. Tetapi ketika Tuhan menyertai kita, kita kadang mengabaikannya. Kadang kita menyepelekan Tuhan yang sudah ada beserta kita. Dan hari-hari ini kalau Natal dengan tema yang berbeda-beda, salah satunya ketika Maria yang dikatakan bahwa Immanuel itu adalah Allah beserta kita. Dan itu dikumandangkan Bapak Ibu. Tetapi tidak hanya kita katakan, Tuhan beserta kok, Tuhan beserta kok. Tetapi kadang ada keraguan di dalam hati kita. Mana Tuhan buktinya menyertai kita?
kadang kita bisa mengalami sesuatu yang tidak enak bagi Tuhan. Kadang kita tidak bisa mengalami sesuatu yang benar-benar berat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi itu pun Tuhan izinkan Bapak Ibu. Penyertaan Tuhan itu sempurna ya. Bagi kita sebagai orang percaya, jangan sampai ya kita katakan Immanuel, Immanuel, tetapi kita tidak memahami benar-benar penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya merasakan penyertaan Tuhan itu luar biasa buat hidup saya. 2 bulan untuk pergumulan, untuk obat, Tuhan itu sungguh baik. Dan Tuhan izinkan saya bisa melayani beberapa tempat. Dan Tuhan izinkan saya melihat pergumulan-pergumulan orang yang mungkin berbeda dengan pergumulan-pergumulan kita orang-orang ketapang. Hal yang sangat menyedihkan. Tetapi saya katakan itu semua penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sudah kita rasakan. Dari sepanjang Januari sampai Desember ini. Masihkah berlaku penyertaan Tuhan itu bagi kita? Jangan sampai kita katakan, enggak Tuhan enggak menyertai aku kok. Karena apa? Kadang keadaan kita, kadang kegelisahan hati kita yang kita tidak yakini bahwa Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu ada kalimat dari Martin Luther yang saya kutip, ya. Dikatakan, saya tidak selalu tahu kemana Tuhan akan memimpin, tetapi yang pasti saya tahu siapa yang memandu. Ya. Kalimat Martin Luther ini memberkati saya. Ya. Saya tidak selalu tahu kemana Tuhan akan memimpin, tetapi yang pasti saya tahu siapa yang memandu. Jadi yakinilah bahwa ada Tuhan yang memandu kehidupan kita seorang demi seorang. Di dalam Yesaya 41 dikatakan, mungkin bisa dimunculkan ayat ini, ayat yang paling favorit juga ya. Setiap ayat itu akan hidup ketika kita mau benar-benar membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan buat kita semuanya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Yesaya 41 ini berlaku buat kita semuanya. Amin. Dan firman Tuhan itu akan menjadi rema buat kehidupan kita ketika kita ada rasa takut. Ya. Untuk menghadapi tahun 2025 pasti kita dengar-dengar, ya kan? Kalau saya hidup dalam ada komunitas doa itu semuanya bermunculan prediksi gitu. Apapun prediksinya, ketika kita benar-benar menghidupi firman Tuhan, percayalah bahwa jangan takut. Amin. Jangan takut. Wah, kita nggak tahu di 2025 apa yang terjadi. Kalau pernah lihat YouTube-nya Daud Tony, ya kan? Beli emas tahun 2026, katanya gitu, apa nggak beli emas gitu ya, saya dengar gitu. Semuanya itu akan digoncangkan. Dan Tuhan memang berikan orang karunia-karunia bisa melihat masa depan. Tetapi bagi kita, orang percaya, kita harus percayai firman ini. Dan apapun prediksi, orang ramalan dan lain-lain sebagainya, ketika kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan, semua pasti mengalami, benar ya? Dan dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini semakin tidak akan membaik. Dan saya katakan hal itu.
Karena kita tahu bahwa Alkitab juga mencatat bahwa dunia ini akan hancur pada masanya yang kita tidak tahu. Apa yang bisa dibanggakan? Seketika ada tsunami ya di Amerika, ada angin, topan dan badai. Ya beberapa hari ini digoncangkan dan kita tidak tahu alam ini bisa bersahabat dengan kita. Dan itu semuanya menakutkan, benar ya? Menakutkan. Wah punya rumah yang besar gitu ya. Dibangun rumahnya dielus-elus tiba-tiba dibawa angin. Wak, habislah sudah. Apa yang bisa kita banggakan? Kita debu di dalam debu. Benar? Kita debu di dalam debu. Apapun yang orang katakan di luar sana. Tetapi kalau kita, saya dan Anda semuanya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, berarti kita bisa melewatinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah yang terakhir, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan dan kita tidak dibiarkan sendiri. Ini sama dengan Allah menyertai kita. Kita tidak pernah ditinggalkannya. Tetapi banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Banyak orang yang meninggalkan Tuhan dalam keadaan yang benar-benar berat dalam hidupnya. Ke gereja juga kadang kalah, ya kan? Kalau kita kuat-kuat dalam firman Tuhan ini, ayo bersekutu. Bukan berarti Tuhan itu ada di sini. Di rumah pun Bapak Ibu bisa melakukan bersekutu dengan Tuhan, hampiri Dia, cari wajahnya dan mengatakan Tuhan inilah hidupku. Dan Tuhan tidak akan membiarkan. Benar? Tuhan tidak akan membiarkan kita bergumul sendiri. Ada lagu pada umumnya itu, Allah peduli, Allah mengerti. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bergumul sendiri. Dan saya yakini hal itu. Tapi jangan sampai kita membiarkan Tuhan, ya kan? Pagi juga kita biarkan Tuhan udah bilang, halo, kamu doa pagi gitu kan. Tapi kita tetap aja masih udahlah lewat hari itu. Baca firman Tuhan lewat hari itu. Dan kita membiarkan hal itu. Waktu begitu cepat berlalu. Waktu begitu cepat berlalu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita semuanya ya. Ketika kita menyadari hal ini. Bahwa berjalan bersama Tuhan itu sebenarnya sangat sukacita. Kanan kiri katakan, berjalan dengan Tuhan itu sangat sukacita. Yakin katakan? Halo? Berjalan dengan Tuhan itu sangat sukacita. Walaupun ada kesukaran, benar ya kan? Yang wajah-wajahnya ini yang sudah dapat THR. Wah, THR dari Tuhan Yesus ya kan? Semuanya pasti sukacita. THR kita apa? Kalau hidup kita benar-benar di hadapan Tuhan. Benar ya? Kita tutup tahun ini, wah ada THR, catatan pribadi kita. Wah ini loh orangnya berjalan dengan Tuhan. Yang saya katakan tadi, itu ada ciri-cirinya di dalam hidup kita. Amin? Amin Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberkati. Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Seribu tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai
Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Kami menyadari bahwa kami harus berjalan bersama-Mu Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami kalau kadangkala kami tidak mengikuti jalan-jalan-Mu. Karena banyaknya pergumulan, persoalan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Dan ampuni kami Bapa. Biarlah kami dalam kebenaran firman Tuhan ini bisa merasakan bahwa perjalanan hidup kami pasti dalam keadaan sukacita karena kami berjalan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan kembali kepada rumah kami masing-masing, biarlah berkat-Mu turun atas kami. Dan mari kita angkat tangan kita. Di dalam anugerah Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan di dalam Roh Kudus, penyertaan sempurna itu ada di dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita, semua dalam pelayanan kita, dan apapun yang kita lakukan semua untuk kemuliaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah, bawalah damai sejahtera dari Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.